Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat santri RB, dalam azan subuh ada lafadz ataupun kalimat yang istimewa yang membedakannya dengan azan-azan ketika sholat 5 waktu yang lain. Nah, dalam sholat 5 waktu tentu ada azan zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan subuh. Nah, subuh itu ada satu kalimat yang istimewa yang berbeda. Kalimatnya yaitu as-sholatu khairum minan naum. Nah, as-sholatu khairum minan naum, ya. Banyak yang bertanya-tanya dalam kalimat tersebut. Lafadz naumnya itu yang sering menjadi pertanyaan, dibaca panjang atau pendek. Nah, lafadz naum dalam kalimat as-sholatu khairum minan naum dibaca panjang atau pendek. Nah, sekarang kalau kita lihat di daerah kita, di lingkungan kita, tentu sahabat-sahabat sekalian mendengar muadzin-muadzinnya ketika mengumandangkan azan subuh bermacam-macam. Ketika melafadzkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan kemudian itu tadi timbullah pertanyaan tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Nah, kalimat naum dalam azan ataupun kalimat naum itu posisi kalimat letak kalimatnya berada di akhir kalimat, ya. As-sholatu khairum minan naum. Lafadz naumnya berada di akhir kalimat. Nah, kalau melihat, mencermati kalimat tersebut, lafadz naum tersebut, di situ kalau secara hukum tajwid, secara teori membaca Al-Quran, naum itu termasuk golongan bacaan ataupun termasuk bacaan madlin. Ada yang mengatakan madlayin. Kalau biasanya disebut dengan madlin. Madlin itu apa? Madlin itu ketika ada waw sukun atau ya sukun jatuh setelah harokat fathah dan kemudian diikuti dengan huruf yang berhenti atau huruf yang posisinya waqaf. Seperti lafadz naum tersebut, seperti Quraisy. Nah, seperti itu. Jadi itu secara bacaan tajwidnya yaitu madlin. Tentunya kalau madlin itu dibaca panjang, dan madlin sendiri itu batas maksimal panjangnya sampai dengan 5 harokat. Nah, kenapa kok terjadi pertanyaan dan perbedaan-perbedaan dalam pengaplikasiannya dalam lafadz azan? Nah, saya contohkan seperti azan di Mekah. Azan di Mekah itu lafadz naumnya pendek. As-sholatu khairum minan naum. Nah, seperti itu. Azan di Mekah lafadz naumnya pendek. Apakah orang Arab tidak belajar tajwid? Ya, ataukah orang Arab tidak mengerti tajwid? Nah, itu kadang jadi pertanyaan. Untuk jawabannya seperti ini, bukan tidak mengerti tajwid, bukan tidak tahu tajwid. Itu bahasa mereka, ya kan? Itu bahasa Arab, bahasa keseharian mereka. Mereka lebih paham itu. Nah, saya kembalikan ke teori ilmu tajwid. Teori ilmu tajwid itu untuk pengaplikasian pokoknya, pengaplikasian secara primer, kewajiban mengaplikasiannya itu untuk membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan azan itu tidak termasuk di dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi boleh kita pakai ilmu tajwid karena mungkin itu berbahasa Arab dan perlu pengaplikasian tajwid, boleh. Nah,
Di Arab tidak menggunakan aplikasi ilmu tajwid karena dia apa? Tahu maknanya pun juga tidak berubah. Seperti itu. Jadi azan bukan kalimat ataupun ayat dalam Al-Qur'an. Jadi tidak menggunakan ilmu tajwid atau mengecualikan ilmu tajwidnya itu juga tidak apa-apa. Ada juga yang memberikan alasan seperti ini. Lafadz naum itu artinya tidur. Ya, artinya tidur dan posisi azannya azan subuh. Yang ditakutkan ketika memanjangkan naum, sholatu khairum minan naum. Nah, orang ada yang baru membuka mata, membuka telinga, mendengar lafaz naum seperti mengkode tidur, ya seperti itu. Ada kalanya yang membuat alasan seperti itu. Tapi itu bukan alasan yang pokok. Karena yang pokok tadi, aplikasi ilmu tajwid itu secara primer, secara pokoknya itu dalam membaca ayat-ayat ataupun kalimat dalam Al-Quran. Sedangkan azan tidak dalam Al-Quran. Jadi yang benar mana, yang panjang atau yang pendek? Dua-duanya benar. Dua-duanya boleh. Boleh panjang, boleh pendek. Yang panjang menggunakan teori ilmu tajwid, sedangkan yang pendek itu dia tidak menggunakan teori ilmu tajwid. Itu sah-sah saja. Jadi seperti itu. Wah, jangan terus yang pendek mensalahkan yang panjang. Itu lafaz tidur jangan dipanjangkan. Kemudian ada yang memanjangkan lafaz naum menyalahkan teori yang pendek. Itu madlin, jangan dibaca pendek, itu bisa panjang. Jangan seperti itu. Nah, yang nggak benar itu apa? Yang menyalah-nyalahkan tapi dia sendiri tidak pernah ada azan subuh atau malah justru tidak mau sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu keterangan dari saya terkait dengan lafadz as-sholatu khairum minan naum. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.